Pagi itu, gedung pengadilan dipadati orang sejak matahari belum tinggi. Wartawan berlarian membawa kamera, suara mereka bersahut-sahutan, mencari posisi terbaik untuk merekam momen yang dianggap paling ditunggu publik. Di dalam ruangan, kursi-kursi penuh terisi, bahkan sebagian orang berdiri di belakang hanya untuk menyaksikan jalannya sidang yang dipastikan akan mencatat sejarah. Meja hijau sudah tertata rapi dengan dokumen-dokumen tebal. Hakim ketua masuk dengan wajah tegas, disusul para panitera yang membawa berkas tambahan. Semua orang diminta berdiri, lalu kembali duduk dengan hati berdebar. Atmosfer ruangan begitu padat, seolah setiap orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di sisi kanan, Subhan bersama timnya tampak duduk dengan wajah menegang. Sesekali ia menyeka peluh dari kening, padahal pendingin ruangan sudah menyala cukup dingin. Matanya melirik ke sekeliling, mencari dukungan dari para simpatisan yang duduk tak jauh darinya, namun sorot mata mereka justru penuh kecemasan. Di sisi lain, Gibran duduk dengan tenang. Ia mengenakan jas hitam sederhana, namun wibawanya terpancar kuat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map coklat yang tampak sudah disiapkan dengan hati-hati. Tak ada senyum, tak ada gurauan, hanya tatapan lurus penuh keseriusan. Para wartawan yang duduk di bangku pers mulai bersiap, tangan mereka menempel erat pada tombol kamera. Beberapa bahkan sudah menyalakan siaran langsung, mengabarkan kepada publik bahwa sidang hari itu bisa jadi momen yang mengubah peta politik tanah air. Hakim membuka jalannya persidangan dengan suara lantang. Ia menekankan bahwa hari itu adalah giliran Gibran untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang selama ini dilayangkan kepadanya. Semua mata langsung menoleh pada pria yang duduk dengan tenang itu, menanti gerakan pertamanya. Subhan merasakan tekanan semakin kuat. Ia menggenggam ujung meja begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Suara bisik-bisik dari kursi pengunjung membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, jika bukti yang dibawa Gibran benar-benar asli, maka semua tuduhan yang ia bangun akan runtuh seperti bangunan rapuh dihantam badai. Ketegangan semakin menjadi ketika hakim mempersilakan Gibran maju. Pria itu bangkit perlahan, melangkah ke tengah ruangan dengan langkah pasti. Map coklat di tangannya terasa seperti beban, namun juga seperti senjata pamungkas yang siap ditembakkan kapan saja. Sorak kecil terdengar dari luar ruang sidang, meski segera ditegur oleh aparat keamanan. Riuh itu menandakan betapa masyarakat menaruh harapan besar pada kebenaran yang akan segera terungkap. Kamera televisi dan gawai penonton pun serentak mengarah ke panggung utama persidangan. Saat Gibran berdiri tepat di hadapan majelis hakim, suasana ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani bersuara, bahkan batuk sekalipun. Semua menunggu dengan rasa penasaran yang membuncah, ingin tahu apa isi map itu, dan bagaimana reaksi Subhan ketika kebenaran akhirnya ditunjukkan di depan matanya. Gibran berdiri tegak di tengah ruangan. Map coklat yang ia bawa perlahan dibuka, menyingkap selembar kertas berstempel resmi dengan tanda tangan basah yang masih jelas terlihat. Ia mengangkat dokumen itu setinggi dada, memperlihatkannya kepada hakim, pengacara, serta semua yang hadir. "Inilah ijazah saya," ucapnya tegas, suara bergetar namun penuh keyakinan. Kata-kata itu menggema, menghentikan bisikan yang semula memenuhi ruangan. Kamera televisi seketika menyala lebih terang, mengabadikan detik-detik yang dinilai paling menentukan. Hakim ketua meminta berkas itu diserahkan untuk diperiksa. Dua panitera maju, menerima dengan hati-hati seolah memegang benda paling berharga. Dokumen itu kemudian diperlihatkan kepada majelis, satu persatu mencermati detail cap, tanda tangan, serta nomor registrasi yang tertera di pojok bawah. Sementara itu, Subhan menundukkan kepala. Dadanya naik turun, seakan menahan serangan yang tak ia perkirakan datang begitu cepat. Tangan kirinya menggenggam kursi, sementara tangan kanan gemetar menyentuh meja. Ia tampak kehilangan kata-kata, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Wartawan di barisan depan tak berhenti mengetik di laptop mereka. Kalimat demi kalimat dikirim ke redaksi, bersiap dipublikasikan dengan judul yang mengguncang, asterisk, ijazah asli ditunjukkan, Subhan terpojok. Asteris berita itu bahkan sudah beredar di media sosial sebelum sidang mencapai puncaknya. Suasana semakin panas ketika hakim memberi kesempatan kepada tim Subhan untuk menanggapi. Roy, salah satu rekan yang selama ini vokal, berdiri dengan wajah memerah. Ia mencoba berbicara lantang, namun suaranya bergetar.
Yang mulia, bukti ini perlu diverifikasi lebih dalam, katanya terbata. Hakim mengangguk singkat. Tentu saja, namun dari hasil pengamatan awal, dokumen ini tampak sah. Ucapannya membuat ruangan kembali berdesis, seperti api kecil yang tiba-tiba disiram bensin. Semua orang merasakan, arah sidang perlahan mulai berpihak pada Gibran. Gibran tak menambahkan banyak kata. Ia hanya menatap Subhan dengan sorot mata dingin, seolah berkata bahwa semua tuduhan yang selama ini menyerangnya hanyalah bayangan kosong. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai bentuk keyakinan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Subhan berusaha mengangkat wajah, namun pandangan matanya kosong. Ia tahu, puluhan kamera sedang merekam setiap gerakannya. Satu langkah salah, satu ekspresi salah, bisa menjadi bahan ejekan di luar gedung pengadilan. Beban itu menekan, membuat tubuhnya semakin lemah. Roy mencoba menghibur rekannya dengan berbisik cepat, tapi justru membuat situasi semakin kacau. Kita bisa cari celah, ujarnya panik. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti ilusi daripada strategi nyata. Dari kursi pengunjung, beberapa orang bersorak lirih, meski langsung ditegur oleh petugas keamanan. Dukungan moral bagi Gibran semakin terasa kuat, seakan publik sudah muak dengan drama tuduhan yang tak pernah terbukti. Ketika hakim menutup sesi pembuktian sementara, ruangan kembali riuh. Namun sorotan kamera tetap tertuju pada Subhan yang kini duduk terpaku, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Pertanyaan besar menggantung di udara, apakah ia masih sanggup melanjutkan pertarungan ini, atau justru menyerah sebelum semuanya berakhir. Ruang sidang masih dipenuhi sorak bisik tak jelas, namun di kursi tergugat, Subhan duduk terpaku. Pandangannya kosong, seperti menatap tembok yang tak memberi jawaban apapun. Map yang berisi dokumen miliknya tergeletak di atas meja, tetapi tak berani ia buka. Semua orang bisa melihat tubuhnya gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik jas yang dikenakan. Wajahnya semakin pucat, membuat beberapa orang di barisan belakang mulai berkomentar lirih. Ada yang kasihan, ada pula yang justru menertawakan. Kamera wartawan menyorot detik-detik itu tanpa belas kasihan, memperlihatkan ke seluruh negeri bagaimana seorang penuduh yang biasanya lantang kini kehilangan suara. Hakim memandangnya tajam, menunggu tanggapan yang tak kunjung keluar. Saudara Subhan, apakah Anda memiliki bantahan atau keterangan tambahan? Tanya hakim dengan nada formal, namun ada ketegasan yang sulit diabaikan. Pertanyaan itu terasa seperti palu yang menghantam kepala Subhan, membuatnya semakin sulit bernapas. Ia mencoba membuka mulut, tapi hanya suara serak yang terdengar. Kata-kata tercekat di tenggorokan, tak sanggup keluar sebagaimana mestinya. Matanya berkeliling mencari pegangan, namun tak ada yang bisa dijadikan penyelamat. Roy, yang duduk di sebelahnya, hanya bisa menatap dengan cemas tanpa berani berdiri. Publikasi di media sosial bergerak lebih cepat dari jalannya sidang. Di luar, layar besar menampilkan wajah Subhan yang bingung, membuat sorakan dan ejekan terdengar dari ratusan orang yang menonton bersama. Tagar baru bermunculan, memperkuat narasi bahwa drama tuduhan kini berbalik arah. Seorang pengacara dari tim Subhan akhirnya berdiri, mencoba menutup celah. Yang mulia, klien kami membutuhkan waktu untuk menelaah bukti lebih lanjut, katanya dengan sopan. Namun hakim tak memberikan banyak ruang, hanya mengangguk tipis dan menuliskan catatan di berkasnya. Sorotan kamera kembali pada Subhan yang menunduk dalam-dalam. Ada rasa malu, marah, dan takut bercampur jadi satu. Ia mengingat bagaimana dulu ia begitu percaya diri saat mengumbar tuduhan, meyakinkan publik bahwa dirinya punya bukti kuat. Kini, semua terasa berbalik seolah bumi menutup dirinya perlahan. Gibran yang duduk kembali ke kursinya, hanya menatap lurus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya justru semakin menekan Subhan. Tidak perlu debat panjang, cukup satu dokumen yang sah untuk meruntuhkan benteng tuduhan yang selama ini dipelihara dengan penuh keyakinan. Waktu berjalan lambat, setiap detik seakan menambah beban di pundak Subhan. Ia mengusap wajahnya, namun keringat tetap bercucuran deras. Beberapa kali ia mencoba menegakkan tubuh, tapi bahunya justru makin merosot, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Di kursi pengunjung, beberapa orang mulai menggelengkan kepala. Mereka yang tadinya mendukung Subhan kini merasa dikhianati oleh sikap diamnya. Tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi,
hanya kebisuan yang makin menegaskan bahwa tuduhan itu rapuh. Hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang ke tahap berikutnya. Palu diketuk 3 kali, suara kayu beradu menggetarkan ruangan. Namun gema yang paling kuat justru datang dari hati Subhan sendiri, yang kini dihantui perasaan bahwa langkahnya tak bisa lagi diputar balik. Ketika semua orang mulai beranjak untuk jeda, Subhan tetap duduk diam. Ia tak peduli pada wartawan yang menyorot, tak peduli pada teriakan di luar gedung. Dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan, bagaimana cara keluar dari pusaran yang kini telah menelannya bulat-bulat. Suasana ruang sidang semakin mencekam ketika hakim mengumumkan jeda singkat. Para wartawan berhamburan keluar ruangan untuk segera menyiarkan berita terbaru. Namun di kursi tergugat, Subhan masih tak bergerak. Wajahnya semakin pucat, nafasnya tersengal, dan tubuhnya terlihat kehilangan keseimbangan. Roy yang duduk di sampingnya mencoba menepuk bahu, berharap rekannya bisa bertahan. "Kuatkan dirimu, jangan tunjukkan kelemahan di depan kamera," bisiknya. Namun tatapan Subhan sudah kosong, seakan pikirannya tercerabut dari kenyataan. Ketika mencoba berdiri, kakinya bergetar hebat. Kursi yang ia pegang tak mampu menopang, membuat tubuhnya goyah. Dalam sekejap, ia terhuyung lalu jatuh keras di lantai marmer ruang sidang. Teriakan panik terdengar dari segala arah, membuat hakim dan aparat keamanan segera berdiri. Beberapa orang berlari mendekat, sementara tim medis yang disiapkan di luar langsung dipanggil masuk. Wartawan tak menyia-nyiakan momen itu, kamera berputar cepat menangkap detik-detik dramatis tersebut. Sorot lampu kilat menambah suasana kacau, membuat semua mata tertuju pada sosok Subhan yang tergeletak tak berdaya. "Geser, beri ruang, jangan berdesakan," teriak seorang petugas pengadilan sambil menghalau kerumunan. Namun kericuhan sulit dihentikan, karena sebagian orang masih berusaha merekam dengan ponsel meski aparat sudah melarang. Gibran yang berada di kursinya hanya menatap dengan wajah tenang, meski jelas terlihat ada kerut di dahinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan. Bagaimana lawannya tak mampu menahan tekanan. Bagi sebagian orang, tatapan itu menambah kesan bahwa kebenaran memang ada di pihaknya. Sorakan dari luar gedung semakin keras. Layar besar yang menayangkan jalannya sidang memperlihatkan tubuh Subhan yang jatuh pingsan, membuat massa berteriak riuh. Ada yang menertawakan, ada yang bersorak puas, tetapi ada pula yang prihatin, khawatir sidang ini akan berubah menjadi tragedi. Tim medis akhirnya berhasil mengangkat Subhan dengan tandu. Wajahnya tetap pucat, matanya tertutup rapat, dan napasnya pendek-pendek. Semua kamera mengikuti langkah itu hingga keluar ruang sidang, lalu berita kilat tersebar di layar televisi dan ponsel masyarakat. Roy tampak panik, berjalan terburu-buru mengikuti tandu. Ia sesekali menutupi wajahnya dari kamera, sadar bahwa momen ini bisa memperburuk citra kelompoknya. Namun bayangan keruntuhan sudah terlalu jelas di depan mata, tak ada cara mudah untuk menghindarinya. Di dalam ruangan, hakim menghela napas panjang lalu mengumumkan bahwa sidang akan ditunda sementara hingga kondisi Subhan membaik. Palu diketuk sekali, namun suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk yang masih bergemuruh. Ketika suasana mulai reda, sebagian orang berbisik bahwa pingsannya Subhan bukan sekadar kelelahan, melainkan tanda bahwa tekanan mental telah mencapai puncak. Dari awal ia sudah goyah, dan kini tubuhnya menyerah di hadapan publik. Di luar gedung, ratusan orang terus bersorak sambil mengangkat ponsel mereka. Tagar-tagar Subhan pingsan menduduki posisi teratas di media sosial hanya dalam hitungan menit. Drama sidang itu bukan lagi sekadar perdebatan soal ijazah, melainkan tontonan nasional yang memikat perhatian jutaan pasang mata. Roy berdiri di depan pintu ruang sidang, wajahnya pucat seperti kehilangan arah. Ia baru saja menyaksikan Subhan dibawa dengan tandu, dan bayangan itu terus menghantui pikirannya. Wartawan yang mengejarnya dengan puluhan pertanyaan membuat langkahnya semakin kacau. "Apa komentar Anda soal Subhan? Apakah tuduhan masih berlaku?" teriak seorang reporter, namun Roy memilih bungkam. Di lorong pengadilan, beberapa anggota tim mereka berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Tak ada yang berani mengambil keputusan. Semua rencana yang telah disusun runtuh dalam sekejap, seiring robohnya Subhan di depan umum. "Ini sudah di luar kendali," bisik salah satu rekan dengan nada getir. Roy mencoba menenangkan diri, namun suaranya terdengar bergetar. "Kita tidak boleh menyerah sekarang. Media bisa kita kendalikan, kita masih punya ruang.
Kata-kata itu terdengar lebih seperti harapan kosong ketimbang strategi nyata. Anggota timnya hanya saling berpandangan tanpa keyakinan. Di luar gedung, situasi jauh lebih bising. Ribuan orang yang memadati halaman pengadilan bersorak melihat layar besar yang menyiarkan detik-detik Subhan tumbang. Mereka meneriakkan yel-yel yang menyinggung tuduhan palsu, seakan kemenangan sudah di tangan Gibran. Sorakan itu membuat Roy semakin tertekan. Telepon genggamnya bergetar tanpa henti. Grup percakapan penuh dengan pesan bernada panik, mulai dari simpatisan yang meminta penjelasan, hingga tokoh pendukung yang mengancam akan menarik diri jika situasi tak terkendali. Roy merasakan jantungnya berdegup keras, seakan setiap detik adalah hitungan menuju kehancuran. Ia berjalan cepat menuju ruang tunggu medis, berharap bisa bertemu dengan Subhan. Namun pintu dijaga ketat, hanya dokter dan keluarga dekat yang diperbolehkan masuk. Roy berdiri di luar, memegangi kepalanya, bingung harus menjawab apa jika wartawan kembali mengejarnya. Beberapa anggota tim mulai menyalahkan satu sama lain. Ada yang menuding persiapan mereka kurang matang, ada pula yang marah karena bukti yang dijanjikan Subhan tak pernah muncul. Suasana internal kelompok itu berubah menjadi perpecahan kecil yang semakin memperparah keadaan. Sementara itu, Gibran tetap berada di ruang sidang, duduk tenang meski tahu lawannya sedang kacau. Ia tak perlu berbicara banyak, sebab keadaan sudah jelas berbicara untuknya. Wajahnya yang dingin membuat lawan-lawannya semakin terpojok, seolah semua skenario telah ia kendalikan. Roy kembali ke kursi pengunjung dengan langkah berat. Sorot kamera masih menantinya, dan kali ini ia tak bisa lagi menghindar. Sidang ini belum selesai, kami akan tetap berjuang, ucapnya singkat. Namun nada suaranya serak, jauh dari kesan percaya diri yang dulu selalu ia tunjukkan. Komentar singkat itu langsung dipotong-potong oleh media, sebagian menilainya sebagai tanda kepanikan, sebagian lain menyebutnya perlawanan terakhir. Publik yang menyaksikan semakin yakin bahwa kubu Subhan sedang berada di ambang kehancuran. Di dalam ruang tunggu, Roy termenung sendirian. Bayangan Subhan yang jatuh pingsan terus mengganggunya. Ia sadar, jika rekannya itu tak lagi sanggup melanjutkan, maka semua beban akan jatuh ke pundaknya. Sebuah tanggung jawab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hiruk-pikuk di luar semakin menjadi-jadi, seolah membentuk gelombang yang siap menenggelamkan siapapun yang berdiri melawannya. Roy menggenggam ponselnya erat-erat, menatap layar kosong dengan tatapan hampa. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akhir dari semua ambisi, atau justru awal dari kejatuhan yang lebih dalam. Di luar gedung pengadilan, massa semakin membeludak. Layar besar yang dipasang di halaman menyiarkan setiap detik jalannya sidang, termasuk momen ketika Subhan jatuh pingsan. Sorak-sorai membahana, bercampur dengan teriakan yang menuding tuduhan mereka hanya sandiwara murahan. Seorang pemuda yang membawa pengeras suara berteriak lantang, ini bukti bahwa kebenaran menang. Ucapannya langsung disambut tepukan riuh dan sorakan panjang. Massa yang sejak pagi menunggu di bawah terik matahari seakan mendapat energi baru, meluapkan kemarahan sekaligus rasa puas. Tagar-tagar Subhan pingsan terus merajai media sosial. Video singkat dari dalam ruang sidang tersebar luas, ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Masyarakat yang tidak hadir langsung merasa seakan menyaksikan langsung drama itu, menambahkan komentar pedas di setiap unggahan. Beberapa tokoh publik ikut menyuarakan pendapat. Ada yang menilai insiden ini sebagai karma politik, ada pula yang menyebutnya sebagai pelajaran agar tidak mudah menebar fitnah. Komentar-komentar itu memperkuat gelombang opini yang mengarah pada kemenangan moral Gibran. Sementara itu, pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi sidang ikut kecipratan keuntungan. Mereka melihat kerumunan yang semakin ramai sebagai peluang, menjajakan makanan dan minuman dengan harga melambung. Namun obrolan mereka tak lepas dari topik utama, jatuhnya Subhan di hadapan kamera. Di tengah sorak dan teriakan, barisan aparat keamanan terus berjaga ketat. Mereka berusaha mengendalikan euforia agar tidak berubah menjadi kericuhan. Namun sulit menahan emosi massa yang sudah terbakar oleh perasaan bahwa mereka menyaksikan sebuah kemenangan besar. Roy yang keluar sebentar dari gedung menatap kerumunan itu dengan wajah muram. Ia mendengar dengan jelas ejekan yang diarahkan padanya dan timnya. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri menolak keberadaannya di tempat itu.
Sorakan semakin menggema ketika mobil ambulans yang membawa Subhan keluar dari area pengadilan melintas di depan masa. Orang-orang langsung berteriak, sebagian melambaikan tangan dengan nada mengejek, sebagian lagi meneriakkan kata-kata keras yang membuat situasi makin panas. Di dunia maya, para kreator konten tak ketinggalan. Meme, karikatur, hingga potongan video satir bermunculan, menambah tekanan psikologis bagi kubu Subhan. Setiap detik keheningan mereka diartikan publik sebagai kekalahan telak. Namun di sisi lain, ada pula sekelompok kecil yang membela Subhan. Mereka menuduh pihak lawan sengaja menekan secara berlebihan hingga membuatnya jatuh sakit. Tetapi suara mereka tenggelam dalam lautan komentar yang jauh lebih besar, sehingga sulit didengar oleh publik luas. Gibran yang masih berada di dalam ruang sidang mendengar kabar riuh itu dari petugas. Ia hanya mengangguk singkat, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia tahu, euforia publik bisa berbalik arah kapan saja, sehingga langkahnya harus tetap terukur. Malam hari, berita di televisi nasional serempak menayangkan kejadian tersebut sebagai headline utama. Dari layar kaca, masyarakat di seluruh negeri menyaksikan bagaimana sidang itu berubah menjadi tontonan yang lebih dramatis daripada serial televisi. Publik merasa telah memenangkan pertarungan, meski sidang belum benar-benar usai. Malam kembali menyelimuti desa itu, namun berbeda dari biasanya, langit tampak lebih muram seakan turut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Andra duduk di beranda rumah tua peninggalan orang tuanya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang berujung pada sawah. Bayangan dari sosok misterius yang sempat menemuinya malam lalu masih jelas dalam ingatannya. Ia merasakan dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera mencari jawaban. Seiring suara jangkrik yang bersahutan, Andra kembali teringat pada pesan samar yang terdengar dari bisikan di tengah ladang. Kata-kata itu seakan mengandung peringatan, namun semakin ia mencoba mengingat detailnya, semakin kabur pula maknanya. Rasa gelisah itu membuatnya tak bisa tidur, hingga ia memutuskan untuk kembali turun ke sawah meski larut malam. Ia hanya membawa lampu minyak kecil, berjalan perlahan menembus kegelapan. Setiap langkah terasa berat, angin malam bertiup lebih kencang, membuat ilalang bergoyang liar seperti menutup jalan. Ketika Andra sampai di tengah sawah, ia terkejut mendapati tanah yang semalam bergetar kini terlihat lebih lembek, seakan baru saja digali. Jantungnya berdegup lebih kencang, apalagi saat ia menemukan potongan kain lusuh yang muncul dari dalam tanah, menyerupai kain kafan yang mulai lapuk. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Seketika angin berhenti berembus, sunyi menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih, tipis namun menusuk telinga. Andra menoleh cepat, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya hamparan padi yang diam seolah turut mengawasinya. Keringat dingin menetes di pelipisnya, namun ia tahu tak bisa lagi mundur dari misteri ini. Ketika ia mencoba menarik kain itu, tanah di sekitarnya mendadak bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Lampu minyak di tangannya padam, meninggalkan kegelapan pekat. Di tengah ketegangan itu, sosok samar muncul di hadapannya, seorang perempuan dengan rambut terurai panjang, wajahnya tertutup sebagian, dan mata merah menyala. Andra terperanjat, hampir terjatuh ke tanah yang becek. Perempuan itu mendekat tanpa suara, langkahnya seolah melayang. Dalam kepanikan, Andra berusaha berlari, tetapi kakinya seakan tertahan oleh tanah yang makin dalam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, "Kau sudah membangunkannya, kini kau tak bisa lari." Kata-kata itu membuat tubuh Andra lemas, seakan darahnya berhenti mengalir. Tiba-tiba perempuan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan mencekam. Andra berhasil menarik kakinya dari jebakan lumpur, lalu berlari pulang secepat mungkin. Nafasnya tersengal, jantungnya seakan hendak pecah. Sesampainya di rumah, ia mengunci semua pintu dan menyalakan lampu minyak di setiap sudut ruangan. Namun rasa aman itu hanya semu, karena bisikan itu kembali terngiang di telinganya. Malam itu Andra tak memejamkan mata sedikit pun. Ia duduk dengan mata terbelalak, menunggu fajar datang. Setiap kali ia mencoba menutup mata, bayangan wajah perempuan berambut panjang itu muncul, semakin jelas, semakin dekat. Bahkan sesekali ia merasa ada bayangan yang lewat di balik jendela rumahnya. Ketika matahari mulai terbit, Andra memutuskan pergi ke rumah Pak Sarman, tetua desa yang dikenal menguasai ilmu kebatinan. Dengan wajah pucat ia menceritakan semua yang dialaminya.
Pasarman mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Ia berkata bahwa sawah peninggalan orang tuanya bukanlah lahan biasa, melainkan tanah yang menyimpan janji lama dan roh penasaran. Andra merasa tubuhnya semakin lemas mendengar penjelasan itu. Ia tak menyangka tanah yang selama ini dianggap sumber kehidupan ternyata menyimpan rahasia kelam. Pasarman kemudian menyarankan agar ia melakukan ritual tertentu untuk menenangkan arwah yang bergentayangan di sana. Namun ritual itu bukan perkara mudah, sebab Andra harus melakukannya sendiri sebagai pemilik warisan. Mendengar hal itu, Andra semakin bimbang. Rasa takut menyelimuti hatinya, namun ia juga sadar bahwa mengabaikan masalah ini hanya akan membuat teror semakin menjadi. Sambil menatap jauh ke arah sawah yang berkilau diterpa sinar pagi, Andra bertekad bahwa malam nanti ia akan kembali ke sana, bukan lagi sebagai orang yang lari, melainkan sebagai pewaris yang harus berani menghadapi rahasia keluarganya.